Nah, kita lihat teman-teman di sini ya udah jelas ya. Saya hilangin dulu videonya. Nah, oke. Untuk yang pertama adalah support dan resisten, teman-teman ya. Nah, support resisten ini seperti apa sih cara kita bisa mendapatkan support resisten ya, teman-teman ya? Support resisten. Nah, sebetulnya di sini ada contoh, teman-teman. Ada dua contoh. Ada satu contoh di sini. Ini ada di pair euro USD, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di bawah sini. Ini ada dua titik terendah, teman-teman. Yang pertama ada di sini. Ya. Saya akan tandai dulu ya, teman-teman. Yang pertama ada di sini, titik terendahnya. Dan yang kedua ada di sini, titik terendahnya. Nah, untuk mencari support resisten, sebetulnya ketika teman-teman sudah mendapatkan dua titik seperti ini, itu sudah bisa dikatakan bahwa harga tersebut adalah harga support, ya, titik terendah. Caranya, untuk penyimpanannya, teman-teman ya, teman-teman bisa simpan di area lowernya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa simpan di area lowernya yang terjadi, yang sudah membentuk sebuah lower di sini, ya. Nah, ini sudah bisa kita katakan sebagai titik support, teman-teman. Ini sudah bisa kita katakan sebagai titik support. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada harga low, dia naik lagi. Di sini ada harga low, naik lagi. Nah, di sini ya pembukanya kan di sini ya. Tepat di garis ini. Dia naik di sini terus turun ya. Nah, turun di sini hanya menyentuh area low ini, teman-teman. Ya, seandainya ini belum kita buat. Nah, di sini teman-teman udah bisa tahu ataupun udah bisa melihat bahwa harga tersebut ini sekarang naik ya. Ketika dia turun ke sini dan sejajar, lalu dia naik, teman-teman. Nah, itu secara analogi ya, teman-teman, bukan secara analogi, tapi secara kasat mata teman-teman udah langsung bisa melihat bahwa harga tersebut sudah menjadi titik support, teman-teman. Nah, ketika kita simpan di sini di area low, ini ada low juga yang dimana dari beberapa harga tersebut adalah sudah menjadi harga support di euro USD H1 ya. Nah, jadi ini untuk kedepannya ini masih bisa dipergunakan. Ketika dia sudah menjadi support itu ini masih kita bisa pergunakan, teman-teman. Ini masih bisa kita perpanjang sampai mana dia ya. Sampai mana dia berjalan ataupun harga ini berjalan, maka support ini tuh selama dia belum ditembus itu masih bisa kita pergunakan. Jadi area ini adalah area supportnya Euro USD pada H1, teman-teman. Nah, begitupun resisten pun sama. Ketika kita sudah melihat ada dua seperti ini, ya, itu bisa menjadi resisten buat harga tersebut. Nah, contoh ini pun kan tadi sebelum ini kita dapat ini, teman-teman. Nah, ini ada dua titik terendah. Nah, ini bisa menjadi acuan support dong. Kita cek nih, kita geser, kita perpanjang ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita perpanjang di sini, ya, ketika kita geser di sini, oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada dua support yang terjadi. Sebelum ini terjadi ya, sebelum harga ini terjadi, dia naik, lalu turun, teman-teman. Turun, dia break. Dalam arti break itu dia melebihi support ini. Dia break. Ketika dia ada naik lagi, dia hanya menyentuh bagian support tadi yang saat ini sudah menjadi resisten. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat adanya support yang sudah di break, maka harga support tersebut saat ini menjadi resisten atau berubah ya. Ketika sudah di break. Contohnya di break ada naik koreksi. Nah, di sini kenapa dia turun lagi? Karena ini sudah menjadi resisten, teman-teman. Yang sebelumnya dia menjadi support di sini. Oke. Nah, sekarang di sini anggaplah dia turun. Di sini membentuk dua titik lagi, teman-teman. Langsung bisa kita ambil tindakan bahwa harga tersebut adalah support ya. Sama dengan ini. Ketika dia naik, di sini dia break ya. Di sini dia break, teman-teman. Nah, di sini dia break. Ketika dia break, ada turun.
turun di sini, dia hanya menyentuh area support ataupun resisten. Jadi yang ini awalnya support, di break berubah menjadi resisten. Di sini resisten, di break berubah menjadi support lagi, teman-teman. Oke, dia turun menyentuh support, dia pull back lagi ke atas. Oke, sampai sini dia turun, dia naik lagi, teman-teman. Hanya menyentuh support, dia naik lagi. Nah, jadi harga support tersebut itu sebetulnya masih bisa dipergunakan, teman-teman ya. Sampai kapanpun itu masih bisa dipergunakan. Nah, jadi harga ini tuh adalah harga support. Harga ini adalah harga support. Ya, nah jadi kalau misalkan si euro ini misalkan ke bawah, ya, ke bawah lagi ke sini nih, ada kemungkinan ketika dia menyentuh harga support ini dia bisa naik lagi, ataupun dia break di sini dia nyentuh support ini bisa naik di sini. Ya, sekarang kita cari resisten, teman-teman. Nah, untuk resisten, Bang Dika, boleh tanya Bang Dika? boleh silakan. Sorry nih saya potong. Nggak itu kan kalau kita buat garis support yang paling bawah kan ada Mm-mm, di titik paling bawah kita kelihatan ada dua itu yang di bawah ya. betul ini. Ya itu. Jadi kita bisa tarik garis. Terus yang di atasnya itu dari mana ya kita tarik garis itu? Nah Ini, itu. ini Iya. Bang. Ini kan Oh dua itu. juga nih. Ini Oh. kan dua juga. Kita kan udah dapat dua. Iya ya. Terus kita tarik garis lurus ke kanan ya. Tarik aja, itu horizontal ya. Kita bisa tarik pakai trend line ini, draw Iya. trend, Iya. ataupun horizontal. Kalau Nah terus horizontal kan langsung. yang Oke, ketiga lalu, Bang Dika, hmm, yang ketiga, oke. yang ketiga support yang ketiga itu yang di atasnya lagi itu dari mana ya garisnya? Ini, Iya, iya. ini harga running Bang. Dari mana ya Bang? Enggak, ini Ketemurannya. harga running yang sekarang. Oh, sorry, sorry. Sorry. Cuman Iya, iya, warnanya iya. sama, warnanya sama. Oh, oke. 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 Warnanya sama. Siap, terkopi, terkopi Oke, Bang. oke, Lanjut, oke. lanjut Bang. Oke. Ya, ada lagi teman-teman? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan cari resisten, teman-teman ya. Nah, di sini untuk resistennya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini cuman satu, anggapannya cuman ada ya harga tertinggi doang lah ya. Hanya ada harga tertinggi doang. Di sini doang ya, teman-teman ya. Tapi belum ada yang lainnya. Ini juga sama, belum ada yang lainnya. Oke. Kita sekarang akan cari, teman-teman. Resistennya ada di mana sih? Kalau misalkan teman-teman nggak bisa mendapatkan di H1 ini, ya, teman-teman kan di sini kan belum melihat nih adanya sisi resisten ya. Kalau kita buat ataupun kita cari di H1 ini nggak ada, berarti kita akan mencari di sisi H4, teman-teman. Kita lari ke H4. Nah, di H4 di sini, teman-teman bisa lihat di H4. Oke. Ini ada harga tertinggi, teman-teman. Ini ada harga tertinggi ataupun swing bisa dikatakannya. Ya, ini ada harga tertinggi, ini ada harga tertinggi, ini swing bisa dikatakannya ya. Nah, ataupun level yang tadi saya sering katakan adalah level psikologis, teman-teman ya. Tapi kalau ini bukan level psikologis ya, intinya ini swing ya. Tapi di sini ada candle penolakan. Kalau candle penolakan ini saya sampaikan adalah area ya, bukan support resisten tapi area. Nah, harusnya seperti ini kalau area ya, teman-teman ya, dari penolakan tersebut. Nah, tapi di sini kita lagi nggak membahas masalah penolakan ataupun area, tapi support resisten yang lagi kita bahas. Nah, di sini kenapa dia stop di sini? Di sini yang menyetop sebetulnya bukan dari sisi area resisten, teman-teman, karena nggak ada di sini sisi resistennya ya. Di sini nggak ada sisi resistennya. Kita masuk daily. Nah, di daily, oke, ini dia stop di sini kenapa kan? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada harga tertinggi, ya. Ini ada harga tertinggi. Satu, dua, tiga. Setelah itu dia turun kan. Nah, ini sebetulnya menjadi sisi resisten, teman-teman. Kita simpan aja. Klik di garis ini. Ini ya. Nih, satu, dua, tiga. Ini nggak break kan? Dia balik ke bawah. Itu sudah menjadi sisi resisten. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dengan harga yang sekarang berjalan. Nih, dia stop di sisi resisten ini. Lalu dia turun lagi. Nah, kita balikan ke H1. Kenapa dia satunya belum sampai?
Ya, sebetulnya kalau di daily pun emang belum sampai gitu ya. Belum pas sama persis banget. Nah, berarti penyimpanan di daily-nya yang tadi resisten itu belum pas. Penyimpanannya. Nih yang ini. Yang ter yang paling pas berarti yang di candle ini, teman-teman. Nih yang candle ini. Karena ada ini juga ya. Nih, satu, dua, di sini ada juga ya yang nggak di break ya. Kita lihat lagi apakah sudah pas. Nah, di sini kita lihat harganya pas persis menyentuh ya. Kurang sedikit lah ya. Nih, kurang sedikit. Nah, berarti di harga euro ini dia satunya kenapa dia menyentuh apa? Kenapa dia stop di situ? Karena ada resisten di daily ya. Karena ada resisten di daily. Yang mana resistennya? Ya ini. Nih, ini resistennya. Oke. Nah, kurang lebih contoh dari sisi resisten seperti itu. Kita harus mencari dua ya. Nah, bisa pun ya teman-teman, bisa pun teman-teman mencari dari sisi harga swing. Contohnya harga swing adalah harga tertinggi. Contoh nih teman-teman ya, biar teman-teman lebih mudah lah anggapannya ya. Swing itu seperti apa? Teman-teman bisa di sini buka custom. Di sini ada zigzag teman-teman. Nah, ini adalah harga swing teman-teman. Agar teman-teman nggak terlalu ribet mencari harga swing ya, ini harga swing. Nah, ini swing. Oke. Lalu ini swing. Ya, ini swing teman-teman. Yang tadi yang kita buat nih. Udah ada kan garisnya kan? Ini swing juga udah kita buat. Nah, ini swing lagi teman-teman. Nih, ini hampir mendekati. Dan ini swing lagi. Oh, ini sama hampir mendekati juga ya. Dan ini swing lagi teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan area swing ini ya, sebetulnya ya teman-teman ya, kita hapus lagi untuk zigzagnya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan harga swing ini, nah, sebetulnya harga swing ini yang udah kita garisin, yang sudah kita tandai ini garisnya, ya, itu tuh nantinya akan menjadi resisten teman-teman. Sebetulnya. Nah, cuman di sini teman-teman tinggal ambil sisi resisten yang menurut teman-teman kuat. Dari mana kita bisa melihat sisi kuatnya? Nah, contoh nih seperti ini nih. Kalau misalkan kita ambil sisi resisten yang ini, menurut saya ini nggak akan terlalu kuat. Kenapa? Karena ini ada lebih tinggi. Ya, kalau ada yang lebih tinggi berarti yang lebih kuatnya itu yang lebih tinggi ini teman-teman. Ya, jadi yang ini karena perbedaannya sedikit, yang ini kita nggak usah pakai. Mungkin ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan, kita akan pakai yang ini resistennya. Lalu yang ini hampir mendekati juga dengan resisten yang ini ya. Nah, kita bisa hilangkan, kita bisa tidak. Atau kita bisa bikin dua resist yang berbeda harganya di sini. Ya, kita bisa tandai di sini. Kalau misalkan hampir mendekati ya teman-teman ya seperti ini ya, kita simpan aja nggak apa-apa. Kita bisa tandai bahwa ini adalah resisten. Sebetulnya sama aja sih. Pas banget sih sebetulnya ini adalah sisi resistennya. Nah, satu, dua, tiga. Oke, yang ini kan support, support. Ini resisten teman-teman ya. Di break menjadi resisten dong. Naik menjadi ini support yang sekarang menjadi resisten kan. Ini menjadi resisten turun, naik lagi nih. Nah, yang ini udah di break teman-teman. Sama ini. Lebih tinggi daripada ini. Berarti ini udah nggak perlu kita pakai. Nah, sekarang resisten yang terbentuk adalah ini teman-teman. Yang terjadi. Satu, dua, tiga. Atasnya ini satu, dua. Kita tinggal menunggu nanti di sini. Apakah harga akan menuju atas atau tidak. Kalau misalkan dia menuju atas, misalkan dia pasti di sini akan stop ataupun dia melebihi, kalaupun break ya, kalau misalkan di sini dia nggak stop dulu, dia break nih melebihi, dia pasti akan ada koreksi dulu, misalkan seperti ini.
dia akan kembali ke titik supportnya yang tadinya menjadi resisten karena di break menjadi support. Baru dia naik menuju resisten selanjutnya. Nah, jadi untuk penentuan ataupun pencarian titik support dan resisten sebetulnya hanya seperti itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hanya bisa menemukannya di satu titik, tapi teman-teman harus tahu bahwa harga tersebut itu adalah harga swing. Yang tadi saya katakan bahwa di sini bisa teman-teman pakai zigzag untuk alat bantu untuk mencari swingnya. Nah, ini bisa teman-teman tandai menjadi resisten. Ini support, ini resisten. Oke, intinya kalau bawah support, atas resisten. Seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, sampai sini mungkin teman-teman eh, sudah dipahami untuk mencari titik support dan resisten. Nah, terus tadi, sorry, tadi ada pertanyaan juga ya. Untuk mencari titik support resisten yang terkuat ada pada time frame berapa? Nah, sebetulnya kalau dari sisi support dan resisten yang terkuat, itu semuanya ya dari sisi teknikal yang terkuat itu pasti ada pada time frame terbesar, teman-teman. Kenapa saya katakan time frame terbesar? Time frame kecil itu masih banyak yang namanya riak, teman-teman. Kalau dari sisi tren ya. Kalau misalkan teman-teman melihat dari lautan ya, teman-teman tahu kan ada yang namanya riak tuh, itu ombak kecil, teman-teman. Jadi bukan ombak yang sebenarnya. Teman-teman suka melihat, wah itu ada ombak besar, padahal itu ombak kecil gitu. Nah, itulah riaknya, teman-teman. Sama halnya seperti teman-teman melakukan analisa di time frame kecil. Wah, ini trennya turun. Lah, itu TF kecil loh gitu. Kalau teman-teman melihat dari sisi track TF daily, itu pasti turun, masih turun bukan naik gitu. Nah, sama halnya seperti ini. Teman-teman di sini melihat dari sisi A1, ini naik kan ke atas. Kalau dari sisi daily, ini turun, teman-teman. Dari sisi A4, ini masih turun ya. Jadi M5 ini naik, iya betul. M15 ini naik, betul. M30 ini naik, betul. H1 betul. Tapi H4 dan juga daily-nya itu masih turun. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mencari support resisten, apapun itu, ya, trend line, itu di harga ataupun di time frame yang paling besar, teman-teman, sebisa mungkin. Minimum H4 daily, teman-teman. Ya, kalau untuk mencari support resisten terkuat, H4 daily. Seperti itu. Seperti yang tadi, yang ini, dia kan ini stop di sini, kenapa? Kita dapatnya di daily kan. Nah, di sini yang tadi. Nah, ini. Oke, silakan. Bang, izin pamit, Bang. Besok ujian, suruh siap. Belajarlah lu. Lu masih, aduh, belajar dulu lah. Oke, silakan. Sebelum saya lanjut dari sisi trend line ataupun penggabungan dari sisi support dan trend line. Ada yang mau ditanyakan untuk sisi support dan resisten? Silakan. Ada Bang, Baik. Bang Dika. Jadi sebaiknya tuh kita nanti eh, apa untuk entry-nya itu di H4 atau di time frame kecil, Bang Dika. Gini, ini sekarang untuk entry ya. Ini untuk entry menggunakan support dan resisten. Gini Bang, untuk entry menggunakan support resisten itu adalah bukan dari time frame-nya, tapi dari area breakout-nya, penembusan. Misalkan di sini kan ada 1, 2, 3 ya. Misalkan di sini Bang, ini seandainya ini support ya, ini seandainya Bang, ini seandainya ya. Lalu saya tambahin lagi di sini misalkan. Lalu satu lagi misalkan di sini. Oke. Nah, ini misalkan ya Bang ya. Warnanya saya jadi merah dulu ya. Ini resisten yang merah, yang bawah support ya Bang ya. Yang bawah support. Misalkan ini. Nah, yang bawah warna abu adalah support, yang merah ada resisten ya Bang ya. Nah, ini untuk menentukan transaksi
menggunakan support dan resisten. Sebetulnya tinggal gini, Bang. Ketika harga ini berjalan antara support dan resisten, itu mana dulu yang di break? Kalau harga itu breaknya di sini duluan, berarti break support dong. Kalau di sini break resisten dong. Nah, kalau antara break salah satunya, abang tinggal menunggu saja. Misalkan dia breaknya support nih bang. Ya, ketika dia break, break itu body di bawah support. Abang jangan langsung masuk, tapi abang menunggu harga tersebut itu koreksi kembali. Kembalinya itu kemana? Ke support yang sekarang menjadi resisten. Nah, ketika harga itu kembali ke sini dan abang melihat dari sisi H1 time frame-nya, kan support resisten ini abangnya adanya di H1 misalkan. Berarti abang harus di H1. Kalau abang mendapatkannya di H4, ya berarti abang harus di H4 masuknya. Nah, sekarang dia break nih bawah. Break bawah, penutupan candle, break. Candle selanjutnya kan, naik nih dia. Naiknya itu sudah mencapai titik resisten ini bang, yang awalnya support yang sudah di break. Sebisa mungkin abang menunggu dulu di sini sampai penutupan candlenya, itu akan lebih safe. Maksudnya itu misalkan ini break candle jam 2. Nah, abang menunggu di sini candle jam 3 break atau 3. Breaknya itu maksudnya break atas lagi atau hanya menyentuh ini doang. Kalau hanya menyentuh ini doang ataupun ada shadow yang membalikan keadaan jadi ke bawah, di situ abang bisa open bang. Nah, kejarannya kemana? Pasti dia akan mencari support 2. Jadi abang untuk opennya itu di sini, SL-nya di sini, TP-nya di sini. Bisa pun abang di sini open, sell, TP SL-nya di sini, TP-nya di sini. Antara support 1 atau resisten 1, TP-nya di support 2. Itu kalau break bawah. Nah, kalau untuk break atas, sebaliknya bang. Dia break atas nih. Nah, abang menunggu dulu, jangan langsung open. Abang harus menunggu dulu bahwa harga itu ke bawah dulu koreksi. Setelah dia koreksi, baru abang entry point buy dengan target ke resisten 2. Nah, tapi kalau harga tersebut itu dia malah kembali lagi ke dalam sini, abang tidak bisa entry point ataupun tidak bisa eksekusi pasar. Jadi caranya itu seperti itu bang untuk abang mengambil transaksi melalui support dan resisten. Caranya seperti itu ya. Jadi Jadi intinya kalau eh, support resisten ya, dia akan selalu mengejar bang. Misalkan dia break bawah nih. Kalau dia break support 1, pasti dia akan mengejar support 2-nya bang. Ya, pasti dia akan mengejar support 2-nya. Nah, ke sini. Kalau dia breaknya resisten 1, pasti dia akan mengejar resisten 2-nya. Nah, jadi harga itu pasti akan selalu mengejar ke resisten atau support yang berikutnya, Bang. Seperti itu kurang lebihnya, Bang. Silakan. jadi harus nunggu itu 1 jam dia tembus ke resisten dulu tembus. Kita tunggu dia balik ke bawah 1 jam lagi baru kita entry ya bang. Itu lebih safe. Nah, itu lebih safe. Tapi kalau Abang melihat dari sisi pola candlestick-nya, oh ini penolakan nih, misalkan. Kayaknya kan kelihatan juga nih di sininya DM15, DM5-nya. Nah, misalkan DM5-nya ini ada tanda-tanda candlestick yang bullish. Kan kita kan belum belajar candlestick bullish ya, Bang ya. Kayak gimana aja, penolakan atau seperti apa. Nah, itu bisa penggabungan, Bang. Abang bisa entry-nya misalkan setelah 30 menit dia close, lihat M30-nya seperti apa, baru kita ambil open transaksi. Seperti itu sih. Sebetulnya nggak harus selalu menunggu di H1 penutupannya setelah break, terus tunggu H1 penutupannya itu nggak bisa sih. Kita harus tunggu dulu kayak gimana dia udah di break atau belum gitu. Ya, jadi dianya, dianya itu apa? Nunggu dulu antara break, udah kan? Udah break nih. Tinggal kita menentukan transaksinya kan. Nah, ketika kita mau transaksinya itu biasanya kita melihat dari sisi candlestick-nya.
ya, melihat dari sisi candlestick-nya. Kalau misalkan menurut abang, oh ini candlestick-nya bullish nih, abang yakin bahwa harga akan lanjut ke atas, abang bisa eksekusi di situ, boleh aja gitu. Cuman kalau dari sisi yang tadi saya katakan, abang mesti menunggu lagi nih dia koreksi ke bawah, ya, koreksi ke bawah, terus nunggu penutupannya, itu lebih safe gitu. Karena yang dikhawatirkan ketika dia koreksi ke bawah dulu ke sini, dia break lagi ke bawah sini, bang. Kalau break lagi kan itu gagal untuk dia mencari ke atas lagi gitu. Kayak gitu loh maksudnya. Itu intuisi aja sih, nanti intuisi di market seperti apa. Makanya harus dilihat juga dari sisi candlestick-nya seperti apa gitu. Kayak gitu, bang. Jadi sebaiknya di time frame berapa? Kalau 1 jam kan lama ya Bang? Ya bisa, ya itu bisa Atau abang bisa di lima lihat dari menit? sisi M15, abang bisa dilihat dari sisi M30. Yang penting itu intinya dia sudah break, bang. Jadi ketika dia udah break, biasanya itu akan ada koreksi yang terjadi dulu gitu untuk dia nyentuh dulu baru naik lagi gitu. Adapun yang terjadi dia udah break melanjutkan lagi gitu, ada gitu. Itu tinggal tindakan kita mau pengambilannya yang seperti apa gitu, bang. Gitu loh, Oke, oke, oke. kayak gitu. Bang, kalau nunggu rejection itu harus berapa candle untuk valid? Apa satu candle saja sudah bisa dikatakan valid? Break support sudah valid dong. Kalau rejection itu kan biasanya rejection itu ya bang ya. Rejection itu ya itu yang terjadi. Untuk menghindari rejection itu makanya tadi saya katakan di sini ketika abang melihat udah ada break di sini, abang tunggu dulu. Jangan dulu langsung ambil open posisi. Karena yang dikhawatirkan ini harga akan kembali. Nah itu yang dikatakan reject itu. Nah, jadi harga ini tuh ketika dia kembali ke sini, pasti dia akan melanjutkan lagi ke bawah gitu. Pasti dia akan melanjutkan lagi ke bawah ke sini. Nah, ini yang dinamakan reject gitu. Breaknya itu reject gitu. Break support atau break resisten ini tuh reject kalau ada kayak gini tuh gitu, Bang. Oke. Jadi untuk mengantisipasinya tuh kayak gitu gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Ada lagi? Dipahami ya? Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, sekarang eh, cara mencari titik support resisten menggunakan trendline, teman-teman. Itu itu gimana sih itu kan? Sebetulnya sama aja. Kalau ini kan horizontal line ya. Kalau ini draw trend line itu bukan horizontal lah ya, tapi seperti ini simetris ya. Nah, yang ini udah paham ya teman-teman ya. Kita akan ulang di sini. Kita akan ulang ya. Nah, di sini kita akan ulang. Siap, oke. Sekarang kita akan mencari dari sisi trend line, teman-teman. Gimana sih? Nah, kalau sisi trend line, kita harus mencari, Sorry, oke, Bang Dika, sorry, mau yuk. tanya sebelum lanjut ke trend line. Tadi untuk Hmm, cari resisten itu sebaiknya kita pakai zigzag tadi ya. hmm. Kalau abang cuma mendapatkan satu, kalau misalkan, Oh, kalau gini kan dua nih, iya, support, ini iya, support ya. Nah, iya, tapi kalau iya, satu iya, gini kan abang nggak dapet nih. iya. Nah, abang pakai zigzag aja. Itu untuk ngebantu, itu untuk ngebantu. Nih, nah ini bisa dijadikan area resisten Oke, oke, oke. ya. Dari swing high, swing Terkopi. low itu Iya, bisa jadi iya, support resisten. Seperti itu. iya, terkopi. Thank you. Oke, siap. Nah, sekarang cara trend line ya teman-teman ya. Di sini kan ada draw trend line ya. Kalau support resisten itu horizontal ya, yang lurus. Nah, kalau sisi trend line itu yang simetris, dalam arti dia miring, teman-teman ya. Nah, tapi dalam arti miring ini, teman-teman harus mencari minimal dua dulu. Nggak bisa satu. Tetap, teman-teman harus mencari dari sisi low ataupun high. Dalam arti seperti ini. Ini teman-teman dapat sisi low. Ya, sisi low. Ini low, ini low, ini low. Nah, ini anggap ini low yang ini aja ya.
Nah, lalu teman-teman harus mencari sisi low yang lebih tinggi daripada low pertama, tapi sifatnya itu simetris. Misalkan ini trend line, kita klik ini satu, kita mencari misalkan titik low yang lebih tinggi daripada low yang ini tuh yang mana gitu. Ini nggak mungkin teman-teman. Ini bisa terjadi. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan dua seperti ini ya, ini low kan, ini low pertama, ini lower high, ini sudah simetris dong. Teman-teman tinggal tarik aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa harga tersebut itu sudah downtrend kan seperti itu ya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan titik supportnya ataupun resistennya ya harus seperti ini. Ciri-cirinya itu simetris, lower pertama, lower kedua harus lebih tinggi daripada lower pertama. Maka kita katakan bahwa ini adalah support, support, support teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari yang perfect ya. Sekarang akan kita cari yang perfect. Mungkin yang perfect itu ada di H4 ataupun yang udah terjadi aja ya. Ada yang udah terjadi. Karena kan lagi downtrend ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ini saya perkecil dulu ya. Gak usah yang jauh-jauh lah, yang ini aja ya. Nah, ini teman-teman, ini ada harga tertinggi. Ini adalah harga tertinggi lebih rendah daripada ini. Satu, kita tarik ke sini. Dua, kita tarik lagi teman-teman. Nah, tiga. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Ini adalah resisten bahasanya. Ya, satu, dua, ini udah menjadi resisten. Nah, ini sudah menjadi resisten. Yang ketiganya, akankah di break atau tidak? Kan seperti itu. Nah, ternyata ini di break di sini. Ya, jadi kurang lebihnya kalau support dan resisten menggunakan sisi trendline hanya seperti ini saja. Nah, begitupun titik support. Ini misalkan low 1, 2 misalkan. Nah, ini bisa menjadi juga support. Kalau yang ini resisten, ini support. Tapi kok miringnya beda? Ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti dalam arti ini masuknya ke pola ya. Bukan, ini masuknya penggabungan pola. Biasanya ketika seperti ini adalah web. Dari sini masuk ke sini, naik, turun lagi ke sisi trendline, naik ke sisi ini. Biasanya itu akan terus turun, mengecil. Ketika terus mengecil, dia akan naik. Biasanya kayak gitu. Itu masuknya pola, teman-teman ya. Nah, tapi kita di sini lagi membahas bagaimana cara mendapatkannya aja ya. Nah, sebetulnya cara mendapatkannya hanya seperti itu. Kalau tadi kita mencari support dan resistennya itu dari sisi horizontal, dua horizontal kayak gini. Tapi kalau yang trend line itu mesti dua eh, simetris, bukan horizontal tapi simetris. Contoh ini satu dari low ke sini dua nih. Nah, ada kemungkinan ketika harga ini turun lagi itu menyentuh sisi ini teman-teman. Yang dimana ini tuh sudah menjadi bagian dari support satu, dua gitu loh. Begitupun resisten. Resisten dari sini harga tertinggi satu, dua yang ini ya. Tinggal kita tarik garis saja. Nah, tinggal di break apa enggak dari sisi resisten ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita perkecil lagi, sebetulnya ini panjang ya teman-teman ya. Nih, sisinya di sini sebetulnya. Ini kalau kita tarik ya. Nih, ini yang satu, ini yang dua, ini yang tiga teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nih, oke. Kita akan perbesar ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lihat. Nih. Satu, dua, tiga, empat. Kita lihat. Perbesar.
Nih, teman-teman ya. Kita dapat dari sini kan. Nih ya. Resisten 1. Sorry. Ini resisten 1 di atas. Kita harus pasin ya. Ini resisten 1. Resisten 2. Dia balik lagi. Resisten 3 di break. Nah, ada kemungkinan ketika dia harga udah di break ini, dia itu akan kembali ke sini doang, teman-teman. Dia akan kembali ke bawah itu cuman nyentuh sini doang. Saya mau nanya, kenapa dia kembalinya hanya nyentuh sini doang, teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu Support, jawabannya? Sudah nyentuh support, resisten dia. support Sudah terdekat nyentuh nih. resisten. Gimana? Support terdekatnya ya. Betul. Itu sudah menjadi area support. Betul, correction. Yaitu untuk correction maksud saya, ketika di sini, ini ada kemungkinan untuk naik. Kenapa? Kan saya mempertanyakan kenapa. Karena ini sudah menjadi bagian dari support yang dimana resisten ini sudah di break oleh harga ini. Ya kan? Kenapa ini dikatakan resisten? 1, 2, 3 di break. Ya, berarti kalau sudah di break resisten ini berubah dong menjadi support. Ya, sekarang jadi support nih yang ini. Sekarang harga seperti ini. Kalau ini turun dulu ke bawah ke sini, ada kemungkinan dari sini dia akan naik. Nah, kenapa akan naik? Karena ini sudah menjadi area support. Tapi kalau di sini dia turunnya ke bawah lagi ke sini, berarti yang ini dinamakan apa, teman-teman? Nih, berarti yang ini dinamakan apa? Kalau ini turunnya nyampe ke bawah ke sini, kembali lagi, Area ya kan. ini berarti apa? Area ya. Reject. Iya. Fake out sama aja ya. Berarti ini reject atau fake out sama aja. Harusnya yang terjadi dari sisi teknikal ketika dia sudah break, dia turun dulu ke area supportnya, baru dia akan melanjutkan lagi kenaikan gitu loh. Ya. Jadi sisi trendline seperti ini ya, harus simetris teman-teman. Ya, Bang begitupun Dika yang tanya, Bang Dika. boleh silakan. Ya, itu yang support yang bawah itu kan harga sudah terjadi. Yang support bawah itu garis bawah trend Ini line. Ya, betul, itu kan udah terjadi. Sebelum betul. terjadi itu kan paling paling kecil, paling rendah bukan di situ, Bang. Di sebelumnya. Kalau itu kan sudah terjadi. Kalau yang belum Ini, terjadi kan ya, iya, itu kan titiknya sudah terjadi ya, Bang. mm-mm. Kalau itu belum, maksudnya saya kalau dia sebelah ke kiri lagi, itu belum belum ada kan. Kita bisa buat garis trend line yang supportnya nggak itu, Bang? Maksudnya gimana gimana? Ulang. Eh, itu kan sudah terjadi yang Yang ini kedua dua, itu. Nggak garis support yang bawah, ini, bawah, yang ini. bawah, bawah. Nah, itu kan udah terjadi tuh. Oke, ini udah terjadi. Eh, kalau itu belum terjadi, belum ada candle ke situ, kita eh, tarik garisnya dari mana ke mana ya? Tarik garisnya. Iya, Gini misalkan masih kosong gitu. iya masih kosong betul. Ya, Mm-mm. gitu. Lalu Dari mana kita tarik, kita tarik ingin trend line-nya? Iya, kita supportnya. ingin mencari support yang lainnya gitu. Iya, support line yang bawah. Ya, ini Trend masih bisa line-nya. kita pergunakan, Bang. Ini support. Ya, kalau trend line-nya, trend line supportnya, trend line. Trendline supportnya hanya ini doang, hanya satu. Oh, Yang terjadi hanya ini, 1, 2. Kan tadi saya bilang, kalau misalkan mau mencari support atau resisten, ya dari sisi horizontal, berarti harus mencari 2. Tapi kalau hanya baru satu, dari swing. Nah, tapi kalau sisi trend line itu nggak bisa dari swing. iya. Nyarinya kita nggak bisa kalau hanya satu. Jadi kita butuh dua titik. Dua titik. Kalau misalkan ini 1 titik, 2 titik, ini kita udah dapat bahwa ini adalah support. Kalau itu belum ada, nggak bisa ya kita bikin Kalau trend ini belum line-nya. ada, belum bisa Ya, kita tarik, Bang. kan sebelahnya ada lagi yang bawah itu, Bang. Ini
Nah itu, iya maksud saya itu kan sudah ada. Nggak bisa, Bang. Masa mau kita tarik ke sini? Oh, Ini masa mau ya, kita. Nah, kalau kalau ini masuk akal. Kalau yang ini masih bisa. Nih, ya, saya itu. ini masih masuk akal. Nah, tapi kan kalau misalkan kita tarik ke sini, ini udah di break nih, Bang. Iya, Nah, akan lebih enaknya yang safe-nya berarti kita ambilnya yang ke sini. berarti kita robah lagi ya. Rubah. Karena sisi trendline harus dirubah-rubah. Begitupun support resisten horizontal itu harus dirubah-rubah, Bang, setiap harinya. Oke, oke. Gitu loh. Ya, paham ya? Iya, iya, iya. Nah, Terkotak. sekarang penggabungan antara support dan resistennya, teman-teman. Kalau tadi kan hanya menggunakan trendline ya, hanya menggunakan support ya. Nah, sekarang kita penggabungan, teman-teman. Penggabungannya kayak gimana? Kayak gini. Ini support ya. Ini support ya. Oke. Nah, terus yang tadi ya, yang di daily ya, teman-teman ya. Atau lewat jejak aja dulu biar cepet ya. Ini misalkan jejak. Nah, ini ya. Ini. Oke. Oh, kalau ini nggak usah lah. Udah diberi. Ini bawah. Nah, oke. Ini yang bawah nih ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kan ini area swing ya, yang bisa dijadikan support ya. Ini pun ada. Nah, ini. Nah, ini. Nah, tapi kalau ini, dia udah di bawah trendline dong. Nah, tapi kalau yang ini pas banget dengan trendline. Lihat ya, teman-teman ya. Ini sisi support ya, betul ya, yang kita dapatkan lewat zigzag ya. Ini sisi trendline. Nah, kita rubah dulu warnanya deh, biar, aduh, bentar. Kita rubah dulu warnanya ya. Merah aja. Nih, oke. Ingat teman-teman, ini support. Support yang horizontal. Ini resisten yang trendline ya. Ini penggabungan. Lihat teman-teman. Ini ada garis penyambung dari sisi trendline dan support. Betul ya? Betul nggak? Saya tanya. Ini ada ya. Betul, betul, betul. Nah, penggabungan ini yang bisa kita maksimalkan untuk di area tersebut itu bisa kita katakan kuat. Kenapa kuat? Karena di sini ada sisi resisten yang menjadi support, support yang menjadi resisten, ya. Dari trend line satu, dari support satu. Nah, dan levelnya ketemu di sini. Jadi ada kemungkinan level ini bisa menjadi level kuat, yang dimana level ini adalah level penggabungan antara trendline dan support and resistance gitu loh. Nah, jadi di sini ketika harga ke sini ada kemungkinan peluang besar nih karena ini kuat. Ini akan mantul ke atas. Itu teman-teman. Itu kalau dari sisi penggabungan ya. Ini kan supportnya, ini resistennya. Nyatu nih di sini. Nah, sekarang andai kata kita akan gabungkan lagi dengan sisi misalkan Fibonacci misalkan ya. Nih dari sini ya. Dari sini kan tadi kita tariknya kan. Nih, kita tarik dari sisi Fibonacci. Sorry, warna Fibonacci-nya ini GJ kuning. Bentar guys. Nih, warna Fibonacci-nya biru guys. Eh, nih biru ya. Nih, teman-teman. Kita masuk lagi satu. Nih, ada lagi di sini titik Fibonacci. Berarti ada tiga dong di sini, teman-teman. Betul nggak? Di sini berarti ada tiga area resisten, support, Fibo. Betul nggak?
Betul ya? Setuju ya? Nah, berarti di harga sini adalah harga kuat, teman-teman. Dia bisa nyentuh untuk sisi support ini atau Fibonacci, baru dia balik, teman-teman. Karena di sini ada 3 penggabungan yang kita gabungkan dari sisi teknikalnya. Apa aja? Support resisten, kedua trendline, ketiga Fibonacci. Ya, nah Fibonacci yang tadi saya katakan, Fibonacci retracement berarti dia hanya untuk koreksinya saja. Ketika dia sudah terjadi koreksi, dia bisa pullback lagi, balik lagi. Nah, di sini di Fibonacci 00 di sini. Ini 23-nya udah di break. Nah, 23-nya udah di break berarti dia koreksi kan. Koreksinya itu pasti nyentuh lagi 23. Sama halnya seperti support resisten. Nyentuh lagi 23, dia akan kembali. Targetnya kemana? Ke 38 sini. Secara Fibonacci. Nah, kalau misalkan dari 38 sini ada mau kita gabungkan lagi dengan support resisten, kita bisa gabungkan lagi, teman-teman. Kita cari berarti level di sini tuh level resisten yang di mana gitu. Apakah nih ternyata ada di sini ya. Jadi nantinya itu saling mengait, saling menyambung, teman-teman. Itu yang namanya penggabungan, teman-teman. Ketika sudah menyatu di area tersebut, di level tersebut, itu sudah kuat, teman-teman. Ya, paham? Itu artinya Bang Dika, penggabungan. jadi Ya, itu Bang Dika, jadi bisa jadi support yang strong atau resisten yang strong ya. yes, Bisa begitu ya. ketika sudah kita gabungkan. Kita gabungkan ya. Ya, kalau misalkan kita Oke. dapatnya belum ada seperti ini, kan kalau ini Iya, kebetulan nih kita dapatnya pas nih. Ini di trendline, ini support, ini Fibo, ya. Ada 3. Ini kemungkinan besar strong di sini untuk buy. iya, strong ya. Ini strong kayak gitu. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu saja tanpa digabungkan, berarti kita belum dapat dong support resistennya, trendline-nya, dan juga apa kalau misalkan kita hanya menggunakannya sisi trendline yang ini aja tanpa adanya Fibonacci dan support resisten, itu bisa kita katakan cuma berapa persen akurasinya. Tapi kalau sudah seperti ini, ketika kita gabungkan dengan Fibonacci dan juga support resisten, dan tiga-tiganya pas persis di level tersebut, udah kita tinggal tunggu di sini aja. Secara tidak langsung, tingkat akurasinya akan lebih tinggi kalau kita gabungkan. Seperti itu, abang-abang, kurang lebih. Oke. Senin itu mungkin dia terbang ya. Ya, ya ini analisa mappingnya berarti kalau Iya, menggunakan alasan sisi, mapping. ya ini kalau dari sisi support resisten ya kayak gini berarti support Iya. resisten Fibonacci dia turun ke bawah, jadi koreksi lalu dia terbang kayak gitu loh untuk euro. Oke, jadi sudah dipahami kah untuk support dan resisten, trendline, sekarang yang terakhir Fibonacci nih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau yang mau ditanyakan, monggo, monggo teman-teman. Bang, mau tanya Pak. Yuk. Kita kalau mau nentuin trendline itu ngambilnya di time frame berapa dulu, Bang? Oh, sebetulnya kalau masalah time frame ya teman-teman, kembali ke masalah time frame. Time frame itu semakin besar time frame yang kita pergunakan, itu akan semakin valid. Itu aja sih. Semakin besar ya, semakin besar time frame yang kita pergunakan, itu akan semakin valid. Itu aja. Cuma di sini kita mau mempergunakannya di TF berapa? Kita mau menganalisa di TF berapa? Kalau misalkan kita mendapatkan sisi trendline ini di TF H4, ya itu akan lebih bagus. Daily lebih bagus lagi. Tapi kalau kita hanya mendapatkannya di M1, M5, Hmm. wah itu kurang valid, Bang. Karena apa? Ya yang tadi saya katakan, itu sama halnya dengan riak, Bang. Jadi tren Oh, palsu gitu banyaknya. Seperti candlestick yang terjadi di A1 mungkin. Kayak shooting star, kayak doji, atau hammer, atau pin bar, itu banyak yang valid gitu. Tapi kalau abang melihatnya dari sisi H4 daily, itu bakalan valid gitu loh. siap. Thank you, Bang. Siap. Jadi bisa abang pergunakannya itu kalau kalau bisa
di time frame yang lebih tinggi ya, jangan time frame yang lebih rendah ya. Oke, silakan Oke, Pak. kalau ada lagi. Ada lagi? Bang Eh, Dika, Halo, maaf nih. Yuk, Bang, halo. Bang Dika, ini yuk. kayaknya saya mesti belajar berulang-ulang nih, direkam nggak ya Bang? Oh, direkam, direkam. Eh, nanti bisa di-share di grup kah? Nanti saya share-nya di YouTube, Bang. Oh, di YouTube, oke, Iya, oke. nanti saya Siap, share di YouTube. oke. Oke, ada lagi? Halo Bang. Yuk, silakan. Assalamualaikum, makasih Bang Dika. Waalaikumsalam. Bang, iya Bang. Ini Bang sedikit bertanya nih Bang Gimana? terkait apa support and resistance tadi. Mm-mm. Jadi kan kalau dia belum terjadi dua puncak ya apa kita bilang ya, Ya, puncak atau lembah lah. iya puncak atau lembah Bang, itu kan berarti masih dalam kategori swing Bang ya. Ya, Bisa kita betul. lihat dari zigzag. Dari situ kan bisa kita gambarkan untuk jangka pendek, kemungkinan kalau dia menyentuh swing, kemungkinan Mm-mm. ada pullback Bang ya, walaupun Betul, walaupun nggak begitu jauh ya. betul. Berarti itu bisa juga masuk zona entry Bang ya untuk jangka pendek ya. Bisa, bisa. Kan Oh, swing iya, swing iya. itu sama artinya swingnya swing mana nih? High atau low kan? Kalau misalkan Iya, kita iya. dapetnya swing high itu tuh bisa kita jadikan resisten acuannya, Bang. Swing low Iya, kita bisa jadikan acuan itu support. Kita bisa entry di situ iya. juga sebetulnya gitu. Siap, siap. Kayak gitu. Kayak ini misalkan nih. Ini kan kalau Abang pantau yang ini ya, sebelum ini terjadi, sebelum ada dua nih. Kita Iya, kan di sini kan dapat swing low ini kan, paling terendah dong di H1, ya kan? Nah, iya, iya Bang. ketika Abang melihat ini, Abang sebetulnya bisa buy di sini gitu. Kalau misalkan Abang berani ya, Abang bisa buy di sini. Kalau dia memiliki harga terendah lagi atau low terendah lagi, berarti ini Abang mesti cut loss gitu. Berarti ini bukan swingnya. Nah, tapi kalau Siap, udah siap. terjadi dua kayak gini, ini udah valid bahwa ini adalah support gitu. Kayak gini, ini adalah support. Tapi kalau semakin atas, semakin rendah, ya itu nggak bisa dijadikan acuan support gitu. Gitu loh. Intinya Siap, harus menyentuh levelnya ya. Nah, dan perbedaan support, resisten, trendline, Fibonacci, itu bukan area ya, sekali lagi. Itu level masuknya. Kenapa? Karena kan garis ya, level masuknya. Kalau area, nanti kita akan beda lagi. Itu ada di supply and demand. Gitu siap, loh. siap. Oke, ada lagi Oke Bang. teman-teman? Boleh tanya Bang Dika, ada lagi nih Boleh. nanya terus. Lanjut, nggak apa-apa lah. Namanya juga di sini saya edukasi, Iya, Bang. Nggak iya apa-apa. Bang. Gas. Jadi gini Bang Dika, jadi Ya, kalau kita mau ambil garis support, buat garis support kan itu harus ada lembah dua itu ya, baru kita mm-mm. tarik garis. Nah, kita lembah itu tuh kita tarik dari sumbunya atau batangnya Bang? Paling ujung. Sumbunya berarti. Yes, Oke, oke. paling ujung. Kalau Terima misalkan kasih. mau batang, Ya, kalau mau batang itu penolakan ataupun area nanti itu di supply and demand. oke, oke. Thank you Bang. Gitu. Itu penolakan ya kalau batang. Dari sumbu ya, harga tertinggi dan harga terendah. Iya, iya. Ada lagi? Silakan. Udah nggak ada? Langsung ke Fibonacci. Oke, langsung ke sisi Fibonacci aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung ke sisi Fibonacci ya teman-teman ya. Kita akan hapus dulu. Kalau tadi support and resistance, kita dari horizontal ya, dan itu bukan untuk koreksi, bukan ya, support and resistance. Tapi untuk cara mendapatkannya ya ada dua ya, dua low atau dua high itu bisa support resisten, ataupun satu swing low, swing high, swing low itu bisa kita bantu dengan zigzag ya untuk mendapatkan area support resistennya. Dan juga trend line itu sisinya bukan horizontal tapi simetris ya, simetrikal seperti ini ya, miring ya. Nah, dan sekarang yang terakhir itu ada namanya Fibonacci ya teman-teman ya. Nah, kalau Fibonacci
Ini ada dua hal teman-teman. Ketika teman-teman melihat Fibonacci ya, Fibonacci ini kita harus mengetahui dulu mau ngambilnya itu koreksi ke bawah atau koreksi ke atas teman-teman ya. Koreksi ke bawah atau ke atas nih, contoh ya. Kita di sini di daily ya teman-teman ya. Ini trennya turun nih. Trennya turun misalkan ya. Tren turun. Kita ingin melihat atau mencari harga tersebut itu koreksi. Koreksi itu kan berarti kan ini trennya turun ya. Berarti koreksinya ke atas dong untuk turun lagi. Betul ya. Kan untuk turun lagi ya. Kayak gitu ya. Karena untuk koreksi kan. Nah, berarti kalau untuk mencari ke bawah lagi ya, koreksinya untuk naik itu nyampe mana? Kita nariknya itu dari high to low, teman-teman. Ingat, ingat ya. Kalau misalkan kita ingin mencari harga koreksi ke atas untuk ke bawah, nariknya high to low. Oke. Tapi kalau teman-teman ingin mencari koreksinya itu untuk ke bawah, low to high. Oke. Sorry, untuk atas maksudnya. Kalau yang tadi untuk bawah, yang low to high untuk ke atas. Dipahami nggak, teman-teman? Jadi untuk koreksinya itu teman-teman harus tahu dulu mau ngambil koreksian kemana, ke bawah atau ke atas. Kalau teman-teman melihatnya ini downtrend nih, untuk dia melanjutkan lagi ke bawah, berarti dia harus koreksi ke atas dulu dong. Kan pasti akan ada namanya koreksi kan. Nah, kita bisa narik dari high to low. Nah, berarti ada kemungkinan ketika dia udah nyentuh sini level 23, dia bisa ke bawah lagi. Tapi kalau break 23, kita tunggu 38 ke bawah lagi atau enggak. Kemungkinan akan ke bawah di level 38 kalau misalkan 23-nya di break. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mencari ke atas, lanjutan ke atas, low to high. Nah, berarti di sini harusnya dia nyentuh di 50 di sini, baru dia naik. Atau enggak di 61 sini baru dia naik. Oke? Dipahami teman-teman? Sama halnya seperti ini. Nih, nyentuh kan dia satunya. Persis sudah nyentuh. Tuh. Tapi dia nggak kuat. Hampat nyentuh. Dia nggak kuat. Oke, dipahami teman-teman sampai sini. Awalnya dulu untuk Paham. support untuk Fibonacci Paham, paham, paham. untuk mencari koreksi ya. Ingat jangan kebalik. Paham, paham. Untuk mencari dia ke bawah lagi berarti high to low. Untuk mencari ke bawah. Untuk mencari ke atas low to high. Nah, sebetulnya sama aja teman-teman. Sebetulnya sama aja. Sama aja tuh dalam arti penggunaannya sama aja dengan support and resistance. Kalau misalkan dia break di sini misalkan ya. Nih. Dia break nih di sini misalkan. Ya udah, dia akan mencari level Fibonacci yang berikutnya. Nah, mungkin ke sini. Dia break di sini. Ya dia akan mencari lagi level yang berikutnya gitu. Tapi pasti akan ada yang namanya koreksi gitu loh. Di sini teman-teman hanya harus melihat sisi koreksinya terjadinya valid atau tidak. Jangan sampai nih dia break terus dia ke bawah lagi tetap teman-teman buy ya enggak lah. Ini namanya kan yang tadi fake ya kan. Yang bisa terjadi ketika dia break lagi ke bawah maka harga itu akan membalikan keadaan malah jadi ke bawah lagi. Nah, yang ini jadi fake out ataupun apa? Ya gitu loh. Penggunaannya sama, hanya saja di sini penarikannya yang berbeda gitu teman-teman. Ya, oke dipahami. Nah, sekarang untuk penggabungannya sama yang tadi.
yang tadi udah kita bahas penggabungannya teman-teman. Ya, misalkan kita di sini dari A1 ya, kita di sini udah dapet sisi trend line. Ini kita gabungkan semua ya. Kita sisi trend line di sini ya. Terus kita mencari sisi support misalkan. Ini dari swing ya, ini dari swing. Ini dari swing misalkan. Ini dari swing teman-teman. Ini dari swing, dari sisi swing ya ini ya. Nah, lalu ini support resisten sama. Nah, ini trend line, support resisten dari swing, Fibonacci, high to low. Nah, oke. Udah nih, kita cek. Ini areanya teman-teman. Penggabungannya ada di sini. Untuk kita melakukan buy. Fibonacci-nya ada di sini, supportnya ada di sini, trend line-nya ada di sini. Jadi untuk harga tersebut ada kemungkinan dia ke bawahnya sampai sini, lalu dia akan pullback naik ke atas setelah dia nyentuh sini. Itu loh teman-teman. Tapi kalau dia break di sini, dia break, teman-teman tunggu dia naik dulu, naik ke sini, baru teman-teman sell lagi. Karena dia udah breaknya ke bawah lagi, kembali lagi ke tren yang sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini sudah dipahami semuanya. Silakan kalau ada yang masih ingin bertanya. Monggo. Gimana? Dipahami? Paham. Paham. Oke, kalau memang sudah dipahami, ya saya akan selesaikan ataupun saya akan tutup materi hari ini teman-teman ya. Yang dimana kan materi hari ini hanya materinya mengenai memahami ya. Materinya memahami support dan resisten teman-teman ya. Memahami titik support dan resisten. Cara penggabungannya seperti apa. Tadi sudah kita bahas juga melalui sisi trendline yang terjadi bisa kita gabungkan dan melalui sisi Fibonacci retracement bisa kita gabungkan juga agar menjadi validasi yang lebih besar daripada kita hanya menggunakan titik support dan resistennya saja teman-teman. Seperti itu loh. Oke. Lalu kita akan